في سيدتنا فاطمة الزهراء إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة جل المقتدي إلى حضرة الشيخ المفضل الوجيل إلى حضرة الشيخ منصور الفضل إلى حضرة المهدي أحمد بن عيسى إلى حضرة بقي المقدم محمد بن علي وعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن زكريا إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سيد حضرة أبي محمد الأوطاس إلى حضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ مدرسة الرجل حضرة الشيخ ويشهد الورد إلى حضرة الشيخ شرف عبد العبد إلى حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا الطاهرين على درجات في الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة نرزق علما نافعا وعملا خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسبب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا وإننا وقلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى ولا تبرقنا ولا نعطي على دين الإسلام فينا بعدنا انتهى بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في كلنا من سبوة pada kitab An-Nawawi. Al-Hikayat al-Khamisah wa Sittuna, hikayat yang ke-65 fi karamati man taba ila Allah Ta'ala, pada kemuliaan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hukiya annahu kana fi Bani Israil, dihikayatkan sesungguhnya adalah zaman dahulu, zaman Bani Israil, rajulun mubtalan bizina, ada seorang laki-laki yang pekerjaannya ini berzina saja. Falamma faragha min zina, manakala dia selesai daripada berzina, jaa ilal bahri, adalah seseorang laki-laki itu pergi ke laut. Untuk apa? Dia mutasilan, untuk mandi. Mandi wajib. Berzina nanti tahu mandi wajib. Fatamanna, maka dia mencita-cita, qabla an yaghtasila, mencita-cita sebelum mandi itu, zina akhar, anak berzina pulang. Jadi harus mandi berzina, anak berzina pulang. Fatakallama ma'ahu al-ma'u, lalu setelah itu ketika dia hendak mandi, Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada air, maka air itu berkata kepada si rajul itu, Waqala, berkata air, ya miskinu, wahai orang miskin, hada qabihun minal hajari, adalah perbuatan engkau ini lebih jelek, lebih hina dari batu. Artinya ini pekerjaan yang tidak baik. Lebih baik jadi batu contoh lah, jadi si air. Fakaifa minal basyari, maka bagaimana dilakukan dari manusia. Ama tastahiya miskinu, lalu si air berkata lagi, ama tastahi, tidakkah engkau merasa malu wahai orang miskin, qabla an taghtasila, sebelum engkau mandi, bin wahidin, sebelum engkau mandi dari zina pertama, tatamanna akhar, engkau sudah bercita-cita akan melakukan zina yang lain. Fa khaufa min dzalika, maka mendengar ucapan si air itu, maka si laki-laki itu ketakutan mendengar perkataan yang diucapkan oleh si air. Wa dakhala al-jibala, setelah dia takut, maka dia menaiki atau masuk ke dalam gunung, artinya mendatangi gunung. Nadiman ala fi'lihi, menyesal atas perbuatannya. Ini masuk ke lembah gunung. Fa'abadallaha bainal ibadi, pada waktu itu dia masuk
adalah di lembah gunung. Di situ dia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba yang lain. Faja'u yawman ila dzalikal bahri. Setelah itu atau suatu hari mereka hamba-hamba Allah taala ini beribadah dengan si rajul itu mendatangi ke laut. Walam ya'ti ma'hum dzalika ta'ibu, tidak ikut mendatangi bersama mereka hamba-hamba Allah taala itu dzalika ta'ib, orang yang bertaubat dari si laki-laki. Waqtadara, dan dia adalah meminta atau berubur, beralasan tidak bisa hadir, tidak bisa ikut ke laut. Bi'anna hunaka man yad'u ala nabihi, karena bahwasanya alasannya dia tidak ikut, bahwa ketika dia ikut ke laut atau menuju tempat air itu, air tadi mengada-akan tentang dosanya. Bila yang ikut si laki-laki dari ke laut tadi pulang, air tadi pulang, ketahuan oleh semua hamba Allah Ta'ala yang ikut tadi, pastahamihu, maka dia merasa sumpah, lebih baik meninggal aja. Falamma ji'al ibad bila sahili, manakala datang salah satu hamba beribadah ila sahili, ke tepi laut, takallama ma'amul ma'u, berbicara bersama mereka oleh si air. Rupanya tidak berpengaruh, walaupun tidak hadir si laki-laki itu, tetap air tadi berbicara. Wa qala, berkata si air, aina sahibukum, di mana teman kalian yang itu, yang saya ingin teman suara itu mana? Qalu, mereka menjawab, lam yakhruj ma'ana, dia tidak ikut keluar bersama kami, istihya'an, karena malu, mimman ittala'a ala dhanbihi, dari seseorang yang melihat atas dosanya. Faqala lahu, berkata si air bagi mereka, lakin qulu lahu, tetapi katakan oleh kalian baginya, ya'ti ilahuna, datanglah ke sini. Supaya datang ke sini aja si air. Wa ya'budullaha bijanibi, dan dia di sampingmu ini supaya beribadah menyembah Allah Ta'ala di sini betul-betul. Lalu mendengar ajakan yang disampaikan oleh si air kepada si hamba-hamba Allah Ta'ala tadi, sampai kembali menyampaikan pesan si air tadi. Datanglah dia, wa'abadallaha, dan adalah dia beribadah kepada Allah Ta'ala indal bahri, di tepi laut itu, hatta mata, sampai meninggal. Wadufina hunaka, dan dimakamkan di tepi laut. Panabatat ala qabrihi, setelah lama dikuburkan di pinggir laut itu, maka tumbuhlah di samping kuburnya sab'a asjarin min as-sadir, ada 7 jenis pohon yang tumbuh di samping kuburnya itu. Lam tambutu qabla dzalika, yang tidak pernah tumbuh pohon tersebut dari pohon-pohon sebelumnya. Para kemuliaan orang bertaubat, makanya orang banyak bermakam di pinggir laut. Biasanya yang bermakam di pinggir laut itu orang-orang ada masuk sembarangan. Tidak sembarangan bermakam di pinggir laut, karena orang bermakam di pinggir laut tadi sebagai kuncinya supaya tidak terjadi tsunami atau yang lain-lain. Kita akan waktu di pinggir laut, kita jalankan. Kenapa berlebihan? Pinggir laut, makam kubur di sana. Tumbuhlah 7 pohon yang tidak sama jenisnya, dan pohon
syahwat ini tidak tumbuh sebelumnya. Kemuliaan si laki-laki tadi setelah dia bertaubat dari zinanya dan disadar dikatakan atau dipanggil oleh si air, tapi dia bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti siapa dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh manusia agar bisa dilakukannya dan dia bertaubat, niscaya Allah taala menerima taubatnya. Al-hikayatu sadisatu wasitun, hikayat yang ke-66 fi fadli ba'di asma'ihi ta'ala, pada sebahagian keutamaan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ukiya annahu lamma raqiba Nuh alaihi salam as-safinata, dihikayatkan manakala Nabi Nuh alaihi salam menaiki sebuah kapal, dan kapal beliau itu bikin dan beliau ulah irtafa'at bainas samai wal ardi, kapal itu terangkat tingginya antara langit dan bumi. Fasafaqat hal amwaju, di sampingnya gelombang itu bergulung-gulung dengannya. Wa kana al-ma'u sakhinan, adalah waktu itu airnya yang di sekitar kapal tadi sakhinan, panas, nangkaya panas mendidih. Pada balqon min hararatil ma'i, sehingga menghancurkan aspal penambal kapal yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Lanjut. Bakadat antasyrafal ma'u wa taghlaqa, hampir-hampir saja tertelan kapal itu dan hendak tenggelam ke dalam air. Kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Fa'alima Allah Tuhan isman, maka Allah Subhanahu wa taala pernah mengajarkan akan Nabi Nuh isman, sebuah nama. Sebelum itu beliau ingat Allah taala menjadi sebuah nama min asma'ihi, dari semua nama-nama Allah taala. Pada abihi, maka Nabi Nuh berdoa dengan nama Allah taala tersebut. Setelah itu apa? Fajamidal qaru bi barakati bismillah ta'ala, maka menjadi keraslah daripada titik kapal yang mau hancur. Bi barakati bismillah ta'ala, dengan berkat nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi Nuh, wa huwa ahya syarahaya. Apa itu ahya syarahaya? Maksudnya maknahu ya hayyu ya qayyum, yang artinya ucapan Nabi Nuh ahya syarahaya, ya hayyu ya qayyum. Wa bihi kama fi Taurati, dengan nama itulah yang artinya wahai Allah taala, dan yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Sebagaimana itu juga disebutkan di Taurat dahulunya, di dalam kitab Taurat. Yaslamul ghariqu minal gharaqi, tertulis dalam kitab Taurat, selamatlah orang yang tenggelam dari ombak yang kenal. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Tulisannya ombak yang selamat orang yang tenggelam, berarti maksudnya di situ Nabi Nuh alaihissalam. Tertulis dalam kitab Taurat. Wa 'allamahu Allah Ta'ala Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya ya hayyu ya qayyum tadi. Hina ulqiya fin nari, ketika beliau dilemparkan di dalam api yang sangat besar, yang waktu itu apinya dibikin oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang paling kejam dari Fir'aun, yang lebih ganas dari Fir'aun. Fir'aun itu pada seberapa lagi? Fir'aun itu kemenangannya Tuhannya, tapi kalau Namrud ini membinasa semuanya. Dan lagi Nabi itu Abu Namrud ini berpuasa menentang si Namrud karena berperikursiannya.
dilempar beliau ke dalam api yang sangat besar, yang pada waktu itu apinya mau banyak. Apinya mau banyak. Di sekitar api itu ada binatang-binatang, di antaranya katak. Katak ini dia menyembur supaya apa? Supaya api itu kurang padamnya, kurang nyalanya. Datang binatang dari atas yang namanya al-wazak, cicak. Cicak ini menyambur menyeraki api Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dilarang membunuh katak. Mungkin juga upan, berganyur punya anak diulah. Upan tidak apa-apa, jadikan apa? Makanan upan. Kemudian dimati dengan syarat ini akan mengganggu. Mungkin mengganggu penyambur ini misalnya bisa pondok karai, bakarai habis, ya udahlah bisa disamburnya. Oleh karenanya boleh cacat. Fasorat alaihi bardan wa salaman, maka jadilah Nabi Ibrahim waktu itu ketika beliau mengucap ya hayyu ya qayyum, bardan wa salaman, dingin yang dan selamat. Dingin yang membawa selamat. Jadi Al-Quran disebutkan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim walamma hamala Ibrahim waladahu ila Ismail, manakala Nabi Ibrahim membawa anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam ila al-Harami, ke Masjidil Haram, ke Mekah. Wa askanahu fihi wahidan, dan menempatkanlah dengannya oleh Nabi Ibrahim menghadap Nabi Ismail alaihissalam wahidan faridan, dalam keadaan sendiri. Allamahu dzalika, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada anak beliau dengan nama ya hayya qayyum dzalika isma, wa amarahu an yad'u bihi, dan Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Ismail supaya berdoa dengan nama ya hayya qayyum. Maka ini doa Ismail aja. Ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Idza tajat ilaihi, apabila sesuatu hajat yang diperlukan, janganlah lupa mengucap ya Hayy ya Qayyum. Falamma 'atisha wa asabahu wa ummuhu al-juhda da'a bihi fa'adda Allah 'aina zamzam. Manakala kehausan Nabi Ismail wa asabahu, dan menimpa kepada beliau, wa ummuhu al-juhda, dan ibu beliau berkhidmat bersungguh-sungguh mencari yang namanya air. Yang namanya anak haus pasti mencarikan air oleh orang tuanya, karena mungkin melihat akan dan kita menangis yang ada makan nasi lagi, yang ada makan bubur, pasti tidak ada banyak. Baik, supaya menyusu. Ini kadang kelihatan dan Siti apa? Siti Hajar akan apa? Kehausan Nabi Ismail. Da'abihi, ketika Siti Hajar mencarikan air, Nabi Ismail kehausan benar. Nabi Ismail tidak berdoa dengan nama ya Hayy ya Qayyum, dan itu aja ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum. Fa'amba Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memancarkan bagi Nabi Ismail aina Zamzam, akan air Zamzam atau sumber mata air Zamzam. Keluar air Zamzam. Fabaqiya hadzal isma, maka tetaplah nama ini fi afwahihi, fi walada Ismail, di mulut-mulutnya anak keturunan Nabi Ismail kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa fi afwahil mallahin, dan pada mulut-mulutnya orang yang selalu mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala. Nanti tidak apa? Tidak akan hilang bacaan ini. Ya Hayy ya Qayyum, disubuhi di Allah. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum.
hilang. Dulu ada kawan jadi kaum subuh untuk sekolah dipanggil dulu. Kemudiannya baca ya hayya qayyum, pas balikin filanya ya qayyum, qayyum. Kenapa? Karena ucap baca ya hayya qayyum. Ini pertemuan pasti qayyum ya. Qayyum. Karena dia orangnya sering membaca ya hayyu ya qayyum. Dan Allah Ta'ala Maha hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Jadi air Zam-Zam itu tidak muncul dengan sendirinya kecuali Nabi Ismail sendiri berdoa mengucapkan ya hayyu ya qayyum, hanya muncul daripada mata air Zam-Zam. Al-Hikayatus Sabi'ah wa Sittun, hikayat yang ke-67 fi fadlil basmalah, pada keutamaan basmalah. Kemarin tadi juga kamu keutamaan basmalah. Ini ada lagi keutamaan basmalah tentang bagian 2. Uqiya annahu kana li Abi Muslimin al-Khawlani. Dihikayatkan bahwasanya ada dahulunya bagi Abi Muslim al-Khawlani jariyatun, beliau ini mempunyai seorang budak perempuan. Tubghiluhu, budak perempuan ini yang sering membenci diri beliau. Rupanya budak perempuan ini dendam dengan pertuanannya, tapi karena mau minggat dari rumah itu, digaji aja, tapi perempuan sakit. Bahkan tusqihi sufan, suatu hari si budak perempuan tadi, nantinya mau sekarang namanya pembantu, baik namanya budak. Suatu hari budak perempuan ini tusqihi sufan, memberi minum akan pertuanannya, dicampurnya dengan minuman yang akan racun. Pada yuksawihi, maka tidak memberikan bekas, tidak berpengaruh pada minuman itu. Minum obat ini. Falamma tala 'alaiha, manakala sudah lama perbuatan itu, dzalika qalat lahu, berkata si pembantu tadi atau budak kepada Abi Muslim al-Khawlani, ini saqaitu kasufna, karena tidak berpengaruh. Nampak lalu ucap bahwasanya ulun ini telah memberikan dia minum dengan dicampur racun zamanan tawilan, dengan waktu yang sudah lama. Dilacakkan sudah. Wa la yu'tharu bika, dan dia minuman itu tidak memberi bekas pada dia. Faqala laha, berkata Abi Muslim al-Khawlani kepada pembantunya itu, lima dan mengapa? Nama barang itu nama pecat kan? Bambi kan? Qala, maka berkata si pembantunya, li'annaka sirra syaikhan kabiran, sebab engkau ini menjadi seorang tokoh yang terkenal. Lalu ulun ini ada disuruh pulang hendak melajarkan dia, karena dia termasuk tokoh yang berpengaruh. Biasanya kayak itu aja. Bilanya tokoh yang berpengaruh itu banyak tuh tipu dayanya orang anak paling setan. Faqala laha, berkata Abi
Muslim Al-Khawlani kepada pembantunya yang perempuan, li'anni aqulu 'inda akli, sesungguhnya aku ini wahai pembantu, aqulu selalu mengatakan 'inda akli ketika makan, wasyrubi dan ketika minum, Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahasianya wahai perempuanku. Makanya engkau memberikan minum racun tawar itu punya ketujuan tidak apa-apa aku ini, walaupun itu tidak perintah. Thumma aqaha, kemudian sudah ketahuan rahasianya tadi, dimerdekakannya budak perempuan di lapasnya. Macam ketahuannya. Kemudian caranya ini, apa lagi? Ketuanannya membaca Bismillah. Kalau lagi ketuanan ini semoga aku di sepuluh tangannya aku mau melumpuh gayo tadi. Bagi model buat sekali supaya selamat. Karena kau sudah tahu rahasianya. Nah, makanya kalau kita di mana ingat, walaupun ucapannya mudah aja, tapi rahasianya ganal. Nabi Nuh Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kemananya di tempat yang sunyi, dapat minuman misalnya, minum. Hausan mana misalnya, atau mana aja bagaimana minum apa aja Bismillahirrahmanirrahim. Maka faedahnya sangat besar. Walaupun ucapannya mudah, tapi faedahnya ganal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu sab'un, hikayat yang ke at-tasi'ah wa sabat, at-tasi'ah hikayat yang ke-60, yang ke-70 fi fadli syahr Rajab, pada keutamaan Rajab. Padahal boleh sudah lewat juga. Kita hanya jawabnya ada bapak juga. Mengulang-ulang. Hukiya an Muqatili, hikayatkan daripada Imam Muqatil, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna khalfa jabal Qawfi, sesungguhnya di belakang Jabal Qawf, Ardhul Bayda'a. Jabal Qawf ini jabal yang terletak di Yaman sana. Jabal Qawf Ardhul Bayda'a, ada terdapat di situ tanahnya yang berwarna putih banget. Bolsa'a kalbir tadi, putihnya halus seperti perak. Qadra dunia sab'a marrati, luasnya selebar 7 kali dunia. Mamlu'atun minal malaikati, dipenuhi oleh para malaikat di situ. Para malaikat berkumpulan di Jabal Qawf sana. Bihaitsu law saqatat ibratun, jikalau seandainya law saqatat ibratun, jatuh jarum, seandainya satu jarum jatuh, saqatat alaihi, jatuh ke tanah tersebut, biyadi kulli wahidin minhum, jarum jatuh niscaya akan menjatuhi salah satu malaikat yang akan, saking banyak malaikatnya, sebutin jarum yang harus gugur di situ mengenai malaikat, bukannya dibang di situ golongan malaikat. Biyadi kulli wahidin, di sana malaikat itu memegang setiap orang daripada malaikat. Memegang apa malaikat itu? Memegang daripada bendera. Maktubun alaihi, tertulis di atas bendera itu, yang dipegang oleh malaikat salawat orang itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan benderanya. Yastami'una kulla lailatin min syahr Rajab, mereka malaikat itu berkumpul setiap malam dari bulan Rajab, haulal jabali, di sekitar Jabal Qawf itu. Wa yatadarra'una ila Allah, dan mereka itu mendoakan kepada Allah Ta'ala. Wa yad'una bis salamati, dan mendoakan juga dengan selamat.
Bagi siapa? Di umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai awal Rajab, mulai Rajab, mereka berkumpul di situ mendoakan selamat bagi umat Nabi Muhammad. Banyak pengguna dan mereka itu malaikat dari mereka, dia pengguna menangisan, dia tadarrauna dan mereka itu apa? Merendahkan diri memintakan ampun bagi Nabi Muhammad. Fayaqul Allah Ta'ala berkata kepada malaikat itu, "Mana turiduna?" Wahai para malaikatku, kata Allah Ta'ala, apa yang kalian inginkan? Fayaquluna, mereka itu berkata, wahai Allah Ta'ala, uridu, kami ingin an-tawfira, bahwa biar itu mengampuni di umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu lahum Allah, maka Allah Ta'ala berkata bagi mereka, inni qad ghafartu lahum, sungguhnya aku kata Allah Ta'ala, sungguh telah mengampuni bagi mereka. Artinya kepada wahai para malaikat, bulan Rajab ini mereka mendapat keampunan. Makanya kalau belum nanti berbuat dosa, kedalam-dalamnya dosanya dilipat gandakan tadi. Karena bulan itu bulan Syahrul Hurum, bulan yang dihormati. Syahrul Hurum itu umat lain tidak mendapat doa malaikat. Nabi Muhammad saja. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam akhirnya, mereka tadi apa? Berkumpul di belakang Jabal Qaf itu, dan luasnya seperti 7 kali dunia yang dipenuhi oleh para malaikat, yang bagi mereka serba putih semua. Tidak terhitung banyaknya malaikat tersebut. Al-Hikayatu Al-Hadiyah wa Sab'un, hikayat yang ke-71. Bima waqa'a li Rabi'atil Adawiyah, pada apa yang terjadi pada Rabi'atul Adawiyah, seorang waliyah. Kalau yang laki-lakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pemimpin apa? Pemimpin aulia dari laki-laki. Seorang wali itu siapa Al-Jilani? Rabi'atul Adawiyah, beliau adalah pemimpin dari seorang waliyah perempuan. Hukiya annahu lissan, dihikayatkan bahwasanya ada suatu hari penyamun ataupun pencuri dakhala baita Rabi'atul Adawiyah, masuk ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Pencuri tidak tahu yang dimasuki oleh seorang rumah waliyah. Wahiyya na'imatul, waktu itu Rabi'atul Adawiyah beliau ini dalam keadaan tidur. Fajama'a amti'atan, maka pencuri tersebut melakukan aksinya, mengumpulkan harta benda di dalam rumah. Wa hamma bil khurudi, manakala ingin keluar dari rumah, sudah mengumpulkan harta benda tadi, anak buah keluar, rumahnya bakal duduk bawah, bergulung bawah sudah. Karena harta di rumah beliau ini tidak terhitung banyaknya, dan beliau dikatakan aja yang anda itu barang orang awliya Allah Ta'ala itu orang berikan dunia, dimana juga barang angkat dan berhati yang mereka lah. Lalu apa? Beliau ini ngobrol di kumpulannya, hendak keluar dari pintu, penyamun pencuri tadi, fakhofiya alahil baba, tiba-tiba pintu itu menjadi samar, ada kelihatan yang mana pintunya keluar. Lalu melihat si pencuri penyamun asalnya masuk pintu itu, lalu keluar yang mana pintunya, dari pintu gantungnya tadi. Pokok ada, lalu dia duduk penyamun tadi, mungkin lalu pandangannya lagi buyar orang ini bebas kepada Rasulullah. Yang tadiu duduk menunggu
zahral babi, menunggu kelihatan pintu mah binadwi. Kalau kirinya matanya di kaur, duduk setempat. Faidan hatibun yaqulu lahu, ketika duduk waktu itu, duduk akan mengetahui yang mana pintu rumah akan keluar. Ada dikejutkan dengan satu suara, da'if thiyaba, wahai fulan, letakkan pakaian-pakaian itu, wakhruj minal babi, kemudian engkau keluarlah dari pintu ini, pintu depan. Tawadha'at thiyaba, maka meletakkanlah si pencuri tadi akan pakaian-pakaian perhiasan yang dibawanya. Fadhahar lahul baba, maka muncullah baginya akan pintu, kelihatan pintunya. Fa'alimahu, maka dia mengetahuinya. Thumma akhadhat thiyaba, melihat pintu terbuka, bagian kaki aku bawa baju tadi perhiasan, ambil pulang. Terbuka. Setelah mengambil pulang, fakhofiya alaihil babu, maka kembali pintu tadi samar pulang. Maka kelihatan yang mana pintunya ini. Masuk ke buka kita, anaknya lagi bahangkut. Qawadha'a qadhara lahul babu, diletakkannya kembali pakaian dan perhiasannya itu yang dibawanya. Kemudian muncul lagi pintu kelihatan terbuka. Fa'akhadaha, ada pamit pulang, bungkus pulang, pulang perhiasan dan baju-bajunya. Fakhofiya, kemudian samar lagi pintunya. Wahakada, seperti itulah berulang-ulang. Salah takarami 3 kali, atau akbar atau lebih. Itu aja teman-teman. Terus Rabi'atul Adawiyah tidak bangun padahal sahurnya. Maka beliau terpajang. Maka yang satu ini melihat atau tahu, ini ada orang dalam rumah ini. Panadahul hatibu, maka tiba-tiba memanggil lagi oleh suara yang tidak ketahuan dari mana asalnya. Ikanat Rabi'atun qadnamat, jikalau adalah Rabi'atul Adawiyah, sungguh dia telah tidur. Fal habibu, maka kekasihnya la yanamu, tidak tidur. Ya Allah Ta'ala. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidaklah bagi Allah Ta'ala itu mengantuk atau tidur. Itu jangan tidur malah. Sarang korban awliya Allah banget. Tawadha'at thiyaba, maka meletakkanlah akan pakaian itu setelah mendengar ucapan yang tidak ketahuan. Wa kharaja minal bagi, maka keluarlah dia dari pintu dengan cepat keluarnya sebelum bangunnya Rabi'atul Adawiyah. Maka ini tidak perlu lagi rumah pakai security, ada perlu lagi rumah pakai CCTV ini. Kenapa? Dan penyambunya bingung soalnya, tak urung itu anak mengambil ini pintu samar, membawa yang ini, anak melapas baju yang ini, melapas bawaan yang ini, pintunya terbuka. Yuk dengan mana? Kalau bahasa biu jangan awak bagi dua. Kalau bagi dua sebutnya ini kita awak dua. Nanti masuki apa rumah daripada awliya Allah Ta'ala. Baca-baca para awliya Allah Ta'ala ini ibadahnya, walaupun beliau seorang perempuan, tapi dijaga sama beliau. Kemudian sambungannya hari kaya bertanya wasallam cukup. Mudah-mudahan telah dimudahkan Allah Ta'ala. Kemudian segitu Rasulullah Ta'ala dimatikan Rasulullah khotimah, berjauhan dengan Rasulullah khotimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Firdausnya. Dan kita tidak menantikan Allah sebelum daripada menziarahi makanan berikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadrati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة